ya, untuk menjelaskan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia sangat penting sekali bagi masyarakat awam, Gus. Tolong diperpanjang penjelasannya tentang kemerdekaan bangsa. Oke Pak, silakan duduk Pak. Ini Pak. Gini maksudnya. Bapak ini menyampaikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu kan saat itu dimulainya tanggal 8, yang tanggal 18 apa Pak? Itu berdirinya Negara Kesatuan Republik Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya tanggal 17 itu sebentar. Tanggal 17 itu artinya itu belum berdiri sebuah negara republik. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya. Karena tanggal 18-nya harusnya baru berdirinya republik dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya ya. Jadi sebetulnya bukan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17, bukan. Yang tepat adalah tanggal 17 Agustus itu adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Catat. Oke ya, ini dipasang dulu nih seremoninya. Dan dalam teks proklamasi kan sudah jelas, Pak. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia ya, jelas itu ya. Menyatakan dengan kemerdekaan Dengan Indonesia. ini kemerdekaan Indonesia. Dan di bawahnya tangan beliau juga Insinyur Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta. Oh bukan, gitu. Bukan Presiden Republik Indonesia, bukan. Bukan Presiden Republik Indonesia, tetapi Atas nama bangsa atas Indonesia, nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Karena waktu itu presiden pun belum. Berarti selama ini guys, selama ini kita suka salah kaprah mengenai tanggal 17 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata kurang tepat. Tepatnya adalah karena Republik ini berdirinya tanggal 18, maka yang tepat adalah tanggal 17 itu Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di lagunya kan juga ada. Di lagunya apa Pak? 17 Agustus 17 tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, Hari lahirnya bangsa Indonesia. Betul Pak. Betul kan? Betul guys. Wah, berarti suka salah kaprah. Ternyata bukan. Tanggal 17 itu bukan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan. Karena republik ini perbedaannya, sekali lagi biar paham. Republik ini perbedaannya adalah karena republik ini sebuah sistem, sebuah pemerintahan, sebuah kedaulatan yang sudah dibentuk, yaitu menjadi negara. Itu namanya republik. Kurang lebihnya seperti itulah. Tapi kalau bangsa itu adalah ar-royah atau rakyat Indonesia ya, atau masyarakat atau rakyat Indonesia. Itulah yang disebut bangsa. Kalau saya beda, bukan rakyat, tetapi saya bangsa Arya. Wih, keren. Kalau Bapak ini warga Sidikiyah bangsa Indonesia. Guys, kalau Pak, saya lanjut Pak. Kemarin kan Bapak pernah dengar Khilafatul Muslimin yang pernah dibubarkan ya? Pernah dengar ya Khilafatul? Tidak mengikuti lah ya. Kalau saya mengikuti. Jadi Khilafatul Muslimin ini embrionya adalah ingin mendirikan sebuah negara Islam Indonesia. Di balik kesaktian Sidikiyah. Kemarin ketika ada isu radikalisme, ada isu intoleransi dan lain sebagainya, bahkan ada beberapa channel atau influencer yang menghendaki bahwa Sidikiyah itu harus dibubarkan karena terpapar radikal dan lain sebagainya. Wah, ini kan ngeri Pak. Pengen dibubarkan Pak. Bapak ikhlas dibubarkan? Tidak Pak. Tidak ya. Dibubarkan, dicabut izinnya. Lalu ketika dibatalkan pencabutan izinnya, orang-orang bilang Sidikiyah kok sakti. Ternyata Pak, Sidikiyah ini memiliki kesaktian. Kesaktiannya adalah ini. Guys, ya ini ya, seperti ini. Pancasila. Yang ngusik no, gue cuma melu-melu Pancasila. Aku cuman bacain. Itulah ada Pancasila. Lo bukan langsung satu ketuhanan yang Maha Esa. Kawe dhewe kaya wong SD ngono kok kan. Ngosek to menengo manut aku penak-penak. Termasuk ada syarat-syarat masuk Thariqah Sidikiyah itu ya, guys.
Ini ya, sanggup bakti kepada Allah Ta'ala, sanggup bakti kepada Rasulullah, sanggup bakti kepada orang tua, ibu atau bapak, sanggup bakti kepada sesama manusia, sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Lah, ini nih, guys. Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Aku cedak orene Sitingas. Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Ini loh. Ini yang paling susah ini zaman sekarang. Ketika orang sudah mengenal agama, sudah mabuk agama, sudah mendem karena agama, sehingga apa? Adat dan budayanya dijajah pun meneng. Ya. Ketika sudah kenal agama, kadang-kadang nih udah mabuk agama, tidak memahami jati diri bangsa kita, saking mabuknya, negara kita katakan togut, negara kita katakan kufur, negara kita katakan syirik. Ini, negara bangsa Indonesia, Republik, harusnya Anda melihat ini yang model-model begini ini harus banyak. Inilah yang bikin sakti. Inilah yang bikin sakti yang model-model begini. Ini jati diri bangsa. Diperbanyak pesantren-pesantren harusnya seperti ini. Bukan pesantren-pesantren kayak HTI kayak begitu yang mengasuh khilafah, tapi gak ada khalifahnya. Kalau di sini ada khalifahnya ya Pak? Tidak ada yang namanya khilafah. Ayatnya mana? Tapi kalau khalifah itu ada. Saya pun seorang khalifah bagi anak-anak saya. Khalifah artinya adalah seorang pemimpin. Ini negara harus tahu bahwa ini loh, ini yang harus diperbanyak. Aku kadang-kadang mikir, aku pengen bangun pondok bambu runcing. Tujuan visi misi saya itu seperti ini. Tapi ternyata sudah ada kedisian dan ini besar sekali ternyata. Dan ini nggak viral, gendeng, ini nggak terkenal, gitu loh. Ini harusnya viral dong, yang kayak begini. Ini, matamu delok kae, sapa kae sing wingi keluar-keluar, yang katanya ingin dibubarkan, ya, yang katanya dicabut izinnya. Wah, ada yang gremeng-gremeng gitu, nggak enak, marake kuping panas. Kenapa itu sedikit kok sakti? Ini yang bikin sakti nih, Ini sakti nih, sakti. Ya. Harusnya kita melek semua. Ada yang sok-sok NKRI harusnya bisa membuktikan. Ini yang harusnya dicontoh. Negara, pemerintah, semua lembaga, TNI Polri. Ini sedikit ya Pak. Ternyata seperti ini hasilnya. Ini monumen-monumen yang seperti ini. Setiap pesantren, hubulatur minal iman, didikasi tentang bagaimana menjaga tanah air itu adalah bagian daripada iman. Diajarkan mulai dari dini ya Pak? Dari usia berapa Pak? Anak-anak BTG itu. Dari anak-anak? Anak-anak usia sekitar 4-5 tahun sudah mulai diajarkan. 4-5 tahun, printing saya. 4-5 tahun selain kajian belajar tentang keagamaan, diberikan didikasi bagaimana caranya kenal hidup berbangsa bernegara. Bagaimana diajarkan tentang mencintai tanah air ya Pak? Beliau Mursyid juga mengajarkan ini Pak. Apa itu? Coba, aku emosi diri kadang-kadang. Apa Pak? Coba. Apa ini? Dicantumkan di sini, seandainya tidak ada cinta tanah air, pastilah roboh negara. Aduh. Seandainya tidak ada cinta tanah air, pastilah roboh negara itu. Guys, ini silakan baca. Seandainya tidak ada cinta tanah air, pastilah roboh negara itu. Ini penting. Ini penting. Ingat Anda, 2019 tragedi kemarin. Ya, kita semua mati-matian orang-orang NKRI. Tentang apa? Ketika kita mengkanter orang-orang yang memiliki paham radikal, yang mereka mabuk agama tetapi memunafikan bahwa dirinya mereka semuanya adalah orang yang berbangsa bernegara harusnya. Tetapi mereka tidak mencintai tanah air, lebih mabuk. Kadang-kadang mereka sok suci, saya lebih mencintai agama. Itu kan jenenge mabuk agama. Mencintai kok agama, mencintai bojone dhewe harusnya. Ya mencintai itu adalah seperti ini. Ya. Agama tidak menjamin bro masuk surga. Maaf nggih Pak nggih. Agama tidak akan pernah menjamin masuk surga. Agama hanya menuntunmu masuk surga. Didikasi inilah termasuk ini jalannya surga. Ini ketika kita menjaga tanah air, hubul waton minal iman. Ketika kita ya Karena mencintai tanah air. Oke Pak. Nanti muaranya akan
mencintai yang menciptakan tanah air, seperti itu Pak. Kurang lebih. Ulangin Pak. Mencintai tanah air muaranya adalah mencintai yang menciptakan tanah dan air. Sangat luar biasa. Amin, amin, amin. Begitu Pak ya. Kita ini terbuat dari tanah ya Pak ya. Kita terbuat itu dari air. Maka kita harus mencintai tanah air. Karena kita juga menginjak di tanah juga ya Pak ya. Kita juga minum air. Kita makan juga tanah juga Pak ya. Kita makan juga terbuat dari tanah guys. Di negara Indonesia. Di negara Indonesia. Makanya hubul waton minal iman. Pelopor paling hebat adalah NU. Tetapi ternyata NU itu memberikan dedikasi, salah satunya adalah ada dari Sidikiyah. Di dalam Sidikiyah juga orang-orang NU juga, Masya Allah ya, hebat. Yang mengawali ini memang betul-betul NU itu hebat sekali. Makanya Sidikiyah bisa menjadi besar itu karena apa? Menjalankan visi dan misi NU juga. Salah satunya tentang hubul waton minal imannya, tentang kecintaan tanah airnya. Pokoknya sangat luar biasa nih guys ya. Tuh Garuda nih, ini monumennya Pak ya. Pak, kalau yang ini Pak apa Pak? Kalau yang ini Pak, ini Masya Allah gede banget guys. Itu gapurannya itu. Waduh. Coba Pak, sini, Pak, sini. Ini ya. Ini besar sekali loh. Wah, ini mau kapan lagi? Masya Allah. Ya. Saya hanya menyampaikan untuk negara, untuk bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, untuk orang-orang yang NKRI, kawal. Yang model-model seperti ini kawal. Polri, TNI, Anda bisa lihat. Anda bisa lihat. Ya, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Ini harusnya percontohan. Ini harusnya dibuat di semua pesantren, harus bagaimana caranya mengenal hubul waton minal iman. Bagaimana bisa mengerti Pancasila itu apa. Ya, edukasi kebangsaan harusnya ini ada. Supaya apa? Ketika kita yang tadi saya sampaikan, kita hanya belajarnya agama saja. Sehingga mabuk agama, repot deh. Bisa terpapar kita, bisa menjadi orang yang radikal dan kurang bersyukur. Ya, Pak, mungkin itu aja ya Pak sementara. Kita sambil Bang Kris tadi mana? Mana? Oke. Aku kesel ya. Kita ngomong sih. Pak, matur suwun ya Pak. Saya tak langsung saja. Kamera depan coba. Suara saya ada? Aduh. Kesel aku guys. Oke, saudara-saudaraku ya. Mungkin itu yang disampaikan. Ternyata hasil dari investigasi yang disebut Pondok Jati Diri Bangsa ternyata ada. Dan ini satu-satunya ya. Ini satu-satunya di dunia yang namanya Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa. Ternyata adanya hanya di Sidikiyah. Hanya ada di Sidikiyah. Ini saya posisi ada di Magelang. Yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi atensi dan ini edukasi juga ya teman-teman ya. Ini juga sebuah inspirasi untuk pesantren-pesantren. Aduh, harapan kami masyarakat Indonesia, ayo mari kita menjadi seorang santri Nusantara. Mari kita menjadi santri yang mencintai dengan bangsa negara, ya, dengan hubul waton minal imannya, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Ini penting dedikasi seperti ini, ya. Kita jadilah santri-santri Indonesia, ya, bukan jadi santri-santri kadrun. Jangan, itu terpapar tuh orang-orang kayak begitu ya. Wes to manut Gus Arya, penak mlebu surga. Bareng sak gerbong karo Gus Arya. Wes toh, mudah-mudahan seperti ini. Dan kita akan sepil nanti, sepil yang lainnya ya, kita akan investigasi. Sementara yang di Magelang ini cukup karena ini saya sangat tercengang sekali yang model-model kayak begini. Dan ini nggak ada ya teman-teman ya. Ini nggak ada. Ini hanya adanya di Sidikiyah. Yang model kayak begini adanya cuma di Sidikiyah. Harapan saya untuk TNI Polri, untuk negara harus mendukung. Yang program-program seperti ini harus didukung nih, pesantren-pesantren yang seperti ini. Harapan kita semuanya. Oke, terima kasih, gitu aja. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita pamitan Pak. Pamit Pak ya. Oke. Ya, ini udah ditemani sama bapak-bapaknya. Kita juga mau pamit langsung. Terima kasih ya. Bye.